selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Dan selamat Hari Minggu. Pada hari ini bertemu kembali dengan Kak Linda dan Kak Arce. Halo adik-adik. Apa kabarnya semua? Harapan kakak semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Kak Arce ingat siapa saja adik-adik yang di rumah? Halo Angel, Angelin, Viel, Fael, Ano. Siapa lagi ya Kak? Cinta. Ya Cinta nih ya Kak, kita kangen banget ya sama ocehannya Cinta ya Kak ya. Dan semua mama-mama di rumah yang pada pagi hari ini yang juga mendampingi anak-anak untuk beribadah hari Minggu. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita akan siapkan hati kita, juga adik-adik menyiapkan apa Kak? Jangan lupa siapkan Alkitab, duduk manis. Kita akan ibadah sebentar ya adik-adik ya. Ya, mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sebentar. Saat teduh selesai dan kita akan mengangkat satu pujian pada pagi hari ini. Dengan satu pujian apa Kak Arce? Aku bersuka cita. Ya, walaupun adik-adik ada di rumah dan kita tetap harus bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, memuji Dia. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, memuji Dia. Nah adik-adik, apakah ada sukacita pada hari Minggu hari ini? Gimana Kak Arce? Harus sukacita ya Kak Linda ya. Walaupun kita di rumah, tapi harus kita sukacita karena kita tetap beribadah, kita satu di dalam Tuhan. Ya, dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada minggu pagi hari ini. Tuhan mengasihi kami, masih memberikan akan kesehatan, terlebih nafas hidup untuk kami menikmati kehidupan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami akan beribadah pada hari Minggu ini. Walaupun kami berjauhan, kami harus beribadah di rumah-rumah kami masing-masing. Tapi biarlah itu Tuhan tidak membuat kami menjadi malas ataupun menjadi kami tidak semangat. Tapi biarlah Tuhan dengan perjumpaan kami melalui media ini kami tetap bersukacita untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Kak Arce, Kak Linda mau tanya, apa kegiatan Kak Arce selama di rumah saja? Ngerjain PR Kak. Oh, PR-nya siapa? Emang Kak Arce sekolah? Sekarang Kak Arce kegiatannya sekolah nih Kak Linda. Tiap hari dapat tugas dari sekolah. Oh, yang sekolah bukan Martin? Kan harus didampingi orang tua Kak Linda. Oh, berarti Kak Arce sekarang juga jadi guru. Iya. Guru untuk anaknya sendiri. Iya, pasti mama-mama di rumah juga seperti itu ya. Mungkin kadang-kadang mamanya tidak sabar ya. Mamanya yang ngerjakan tugas-tugas sekolah. Ya,
Bahkan harus jadi guru matematika, jadi guru bahasa Inggris, jadi guru olahraga juga, Wah, Kak. hebat. Guru nari juga ya, Kak? Iya, Kak, harus itu. Iya, mungkin anak-anak ada yang dapat tugas menari, menyanyi bisa divideokan ya, dikirim Iya, di grup Mom PA. and Dad. Iya, supaya kita juga bisa melihat kegiatan adik-adik di rumah selama tinggal di rumah. Nah, adik-adik, kita tetap bersukacita pada minggu hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian apa, Kak Arcel? Ya, kita akan mengangkat pujian Ku Diberikan Kidung Baru. Ya. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang tibalah buat kita sekalian untuk menyiapkan Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar pada pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik, pagi ini kita kembali ke ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik sehat? Adik-adik masih semangat? Pastinya ya adik-adik. Baik, pagi ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Silvi. Nah adik-adik, sebelum Kak Silvi menyampaikan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bermain tebak sikap lebih dahulu. Nah, kuis tebak sikap ini caranya nanti kakak akan sampaikan, kakak akan berikan gambar di sebelah kakak ini, kemudian ada kalimat yang menuntun adik-adik untuk menebak sikap apakah yang dimiliki dari gambar yang nanti kakak sampaikan. Siap adik-adik? Oke, kita akan mulai ya. Yuk kita lihat gambar di sebelah ini ya. Gambar sebelah ini gambar siapa? Coba adik-adik cermati dan adik-adik lihat dengan teliti. Tokoh ini pasti adik-adik mengenalnya dengan baik. Ayo siapa? Ayo Martin, Angel, Theo, Gama, Ano. Ya, bisa menebak siapa? Iya, ini Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, Bapak Joko Widodo ya, bersama dengan keluarganya. Nah, Pak Jokowi ini terkenal memiliki sikap yang apa adanya, sikap yang rendah hati, sikap yang tidak macam-macam, tidak neko-neko. Sikap seperti ini disebut sikap apa adik-adik? Yuk dijawab, sikap sederhana. Betul adik-adik ya. Nah, setelah itu kakak akan membuka gambar yang kedua. Perhatikan. Nah, gambar yang kedua ini adik-adik pasti mengenal tokoh kartun ini dengan baik. Siapa adik-adik? Iya, ini tokoh Tuan Crab ya, Mr. Crab. Mr. Crab atau Tuan Crab ini dia orang yang kaya, dia banyak uang, dia sangat mencintai uangnya. Tetapi dia juga terkenal tidak suka memberi adik-adik ya. Jangankan memberikan uangnya, makanannya, barang-barangnya juga dia tidak akan memberinya dengan gratis. Nah, sikap seperti ini disebut sikap apa adik-adik? Dan tahu? Sikap pelit ya, sikap pelit adik-adik. Sikap pelit atau sikap kikir ya. Nah, sikap pelit atau sikap kikir ini bukan sikap yang baik ya adik-adik.
Itu sikap yang harus kita jauhi. Gambar yang ketiga. Nah, ini gambar seseorang yang senang membanggakan dirinya. Dia senang menonjolkan dirinya, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya yang paling tahu, menganggap dirinya yang paling punya. Nah, sikap seperti ini disebut sikap apa, adik-adik? Ya, sikap sombong. Ya, sikap sombong. Sikap sombong ini sikap yang perlu ditiru tidak? Tidak ya adik-adik, sikap sombong ini sikap yang harus kita jauhi. Yang berikut ini gambar dari tokoh kartun yang adik-adik kenal, yaitu ini gambar Pinocchio. Nah, Pinocchio ini punya ciri dia punya hidung yang panjang. Nah, dia punya hidung yang panjang karena dia senang mengatakan hal-hal yang tidak benar. Dia sering mengatakan hal-hal yang tidak sesuai, tidak jujur. Nah, sikap yang sering mengatakan yang tidak benar ini disebut sikap bohong, ya, sikap bohong adik-adik. Sekarang yang terakhir, ya, gambar terakhir. Nah, ini gambar apa adik-adik? Gambar orang yang mau makan makanannya banyak sekali dan harus dimasukkan sekali ke mulutnya. Nah, ini orang-orang yang biasanya kalau melihat makanan banyak, dia ingin menghabiskannya segera, sekalipun perutnya tidak muat. Nah, orang yang demikian ini bersikap apa nih adik-adik? Sikap rakus, ya betul, sikap rakus atau yang dikatakan sikap apa adik-adik? Sikap serakah, ya. Sikap rakus, sikap serakah, ini juga sebuah sikap yang tidak baik. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini terkait dengan sikap serakah ini adik-adik, ya. Nah, sikap serakah, sikap yang kurang baik ini adik-adik, jangan sampai kita miliki. Nah, di dalam Alkitab, ya, pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Nah, adik-adik, pada firman Tuhan kali ini kakak akan menyampaikan tentang jemaat di kota Korintus yang mana mereka mengadakan perjamuan makan, ya. Nah, perjamuan makan ini adik-adik dilaksanakan atau dilakukan dalam rangka merayakan kasih dan juga karya keselamatan Kristus. Jadi ketika mereka ini merayakan kasih dan karya keselamatan Kristus, mereka melakukan dengan cara makan bersama. Makanan yang tersedia banyak sekali dan siapapun boleh datang, ya, untuk makan bersama. Tetapi adik-adik, ternyata keadaan ini tidak disukai oleh Rasul Paulus. Ada apa ya? Kenapa Rasul Paulus tidak menyukai sikap masyarakat atau jemaat di Korintus ini? Ternyata anak-anak, ketika mereka melakukan perjamuan makan ini, banyak orang yang makan tidak beraturan. Mereka makan sebanyak-banyaknya, memuaskan lidah dan perut mereka. Dan yang terjadi juga adik-adik, bahwa mereka makan tanpa mengingat orang lain sudah dapat atau belum. Pada saat itu adik-adik, seringkali yang datang belakangan itu adalah mereka yang disebut kaum buruh atau kaum budak. Mereka harus bekerja sampai sore, ya, dan baru mereka bisa datang ke perjamuan makan ini. Dan mereka dalam kondisi capek, lelah, dan sangat lapar. Tapi apa yang didapatkan adik-adik? Ternyata mereka tidak mendapatkan makanan. Makanannya sudah habis adik-adik, ya. Nah, inilah yang tidak disukai oleh Rasul Paulus, karena mereka tidak berbagi, ya, mereka tidak memikirkan bagaimana orang lain sudah mendapatkan makanan atau tidak. Seharusnya mereka rela berbagi, mereka rela berkorban, dan mereka rela melayani. Nah, adik-adik, inilah yang dikatakan tadi sikap serakah yang ternyata juga terjadi pada jemaat di Korintus. Adik-adik, sikap serakah ini adalah sikap ingin memiliki lebih dari yang bisa mereka miliki. Nah, kadangkala sikap serakah itu dilakukan dengan cara merebut. Merebut itu mengambil dengan paksa.
Ya, adik-adik pernah melihat teman yang merebut mainan teman lain dengan dipaksa sehingga terjadi mereka saling mempertahankan mainan atau mempertahankan buku yang dimiliki atau barang lain. Nah, ini menunjukkan orang yang merebut itu adalah serakah. Atau sikap serakah juga bisa ditunjukkan dengan cara mengumpulkan secara berlebih-lebih. Ya, misalnya adik-adik sudah punya mainan banyak tapi maunya terus dan terus membeli, ya, sampai mainan itu menumpuk dan ternyata tidak digunakan. Ini juga sikap serakah. Atau sikap serakah itu juga bisa terjadi memuaskan diri tanpa batas. Misalnya adik-adik, jujur, siapa yang suka main game di rumah? Nah, kakak mau tanya, adik-adik main game 1 jam, 2 jam, atau berjam-jam? Ya, ketika adik-adik bermain game itu berjam-jam, tujuannya kan adik senang, ya, puas karena bisa main game terus. Nah, ketika disuruh belajar, adik-adik menjadi malas. Ketika adik-adik disuruh ibadah pun, adik-adik juga tidak mau. Artinya ini adik-adik sudah serakah. Serakah menggunakan waktu hanya untuk main game. Jadi hati-hati adik-adik, karena itu berarti adik-adik sudah memupuk jiwa atau memupuk sikap serakah. Nah, adik-adik, sikap serakah ini ternyata juga bisa merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Kenapa bisa merugikan diri sendiri? Karena dengan punya sikap serakah, adik-adik tidak disukai teman-teman, ya, adik-adik dijauhi orang dan kehilangan sukacita. Karena adik-adik ketika mau bermain, teman-teman menjauhi adik-adik, ya, sedih adik-adik kalau tidak punya teman, ya, kehilangan sukacita. Dan ketika adik-adik serakah dengan makanan, itu juga bisa membuat adik-adik sakit. Ingat adik-adik, makan secukupnya. Ketika adik-adik makan berlebih, perut menjadi sakit, ya, itu yang merugikan adik-adik sendiri. Nah, sikap serakah ini bisa kita hilangkan, bisa kita hindari. Adik-adik mau? Baik, caranya adik-adik harus berjanji, adik-adik harus komitmen, ya, dengan diri adik-adik sendiri bahwa adik-adik tidak mau serakah. Adik-adik bisa melakukan berbagi. Ya, di luar sana adik-adik, karena saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami yang namanya wabah penyakit corona. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mendapatkan makanan cukup. Kalau di rumah adik-adik punya makanan berlebih, adik-adik bisa berbagi dengan mereka. Atau adik-adik punya buku cerita, buku bacaan yang sudah tidak dipakai, sudah ditaruh di gudang, mainan yang banyak dan tidak dipakai lagi, coba adik-adik kumpulkan, lalu adik-adik bisa berikan pada teman yang membutuhkan. Atau lebih baik juga adik-adik berikan untuk ke panti asuhan. Adik-adik mau? Kalau adik-adik bisa melakukan itu, berarti adik-adik sudah belajar untuk menghilangkan sikap serakah. Sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus bisa berbagi, adik-adik harus bisa memberi. Dengan demikian menghilangkan sikap serakah. Baik adik-adik, pelajaran kali ini firman Tuhan mengajarkan untuk tidak serakah. Ya, baik. Mungkin hanya ini yang bisa kakak sampaikan, kiranya dapat memberkati adik-adik. Sekian adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita telah diberi berkat yang begitu luar biasa oleh Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mengucap Syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu.
syukurlah. Nah adik-adik, setelah kita menerima firman Tuhan, kita mendengarkan akan kebaikan Tuhan, dan sekarang tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk mengangkat hati kita kepada Tuhan, untuk kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Teguh. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita mempersiapkan diri dengan sikap berdoa yang baik. Kita mau menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar dan kami nikmati bersama, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendoakan akan seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada ketika kami menghadapi pandemi ini ya Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan juga bersama dengan orang tua kami berada di rumah, kami belajar di rumah, dan segala sesuatunya kami jalani bersama di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa boleh memberkati kehidupan kami dan juga menjadikan kami sebagai alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga rindu untuk mendoakan teman kami dimanapun mereka berada yang saat ini mengalami kondisi yang serba kesulitan ya Tuhan, oleh karena dampak pandemi, oleh karena virus COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan memelihara kehidupan mereka dan menjaga mereka semua sebagaimana Tuhan memelihara dan menjaga kehidupan kami. Kami juga rindu untuk mendoakan para saudara-saudara kami yang saat ini juga menjadi korban COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau menilik, Tuhan melawat, Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka semua. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik yang ada di pelosok-pelosok daerah maupun yang ada di kota-kota besar. Kami mohon Tuhan memberkati mereka semua. Demikian juga kami berdoa untuk para medis, para tim kesehatan, dokter, dan siapapun mereka ya Tuhan yang saat ini sedang berjuang untuk berperang melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka semua, sehingga apa yang mereka kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi semua orang, khususnya bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban COVID-19. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah di kota-kota besar maupun di daerah-daerah, bahkan pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, yang saat ini sedang berupaya untuk menjalankan tugas kewajiban mereka di dalam memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh bersama-sama berjuang untuk dapat mengalahkan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan bangsa negara kami ini. Dan demikian juga ya Tuhan bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Demikian juga kami, biarlah senantiasa kami boleh berperan serta untuk dapat berjuang bersama-sama memerangi akan COVID-19 ini ya Tuhan. Tentunya bersama dengan Tuhan yang memimpin, melindungi kami dan juga memelihara kehidupan kami. Karena kami memohon ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami dan penebus dosa kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada minggu hari ini. Pesan kakak, walaupun kita tetap tinggal di rumah, kita juga harus tetap apa Kak Arce? Tetap ada di rumah, tidak boleh main-main keluar rumah dulu. Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan cuci tangan. Dengan makan yang sehat, banyak makan sayuran dan buah-buahan. Dan juga apa lagi? Istirahat. Dan juga berolahraga. Yang paling penting kita selalu tetap berdoa dan tetap juga semangat.
Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu apa Kak Arce? Tuhan betapa banyaknya. Ya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah, adik-adik, pada saat ini kita sudah selesai beribadah hari Minggu dan tiba saatnya Kak Linda dan Kak Arce, untuk pamit mundur dan harapannya minggu depan kita bisa bertemu Bertemu kembali. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah.